Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam acara Pekan Doa Pentakosta hari ke-6. Adapun tema pada hari ini adalah tentang kemalasan. Di dalam Amsal 21 ayat 25, di situ ada tertulis, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Dan untuk lebih memahami makna tema tersebut, kita bersama-sama akan mendengarkan ulasannya yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Sri Handoko. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian yang diambil dari KJ 236, Roh Kudus Sinarilah. Dan nanti kita akan bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk firman yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu kami datang pada hari ini, kami memohon pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus hadir di dalam hati kami semua yang saat ini bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu, supaya apa yang Engkau mau Tuhan di dalam hidup kami, yang ingin Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, boleh kami mengerti dan akhirnya kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih untuk sapaan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Kembali kita mau belajar dan merenungkan firman Tuhan dalam Pekan Doa pada kesempatan malam hari ini. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah malas. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita berdasarkan kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 35. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus.
Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih dan tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka akan berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh mendengarkan firman-Nya, juga yang melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah sekalian, ketika berbicara tentang malas, tidak untuk bermaksud untuk menyalahkan setiap kita. Dengan segala kondisi yang ada, bisa jadi memang karena tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, bukan karena malas. Menurut KBBI, malas itu dikatakan sebagai tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu. Juga bisa berarti segan, tidak suka, atau tidak bernafsu. Sekalipun ada sesuatu yang harus dikerjakan, tapi dalam dirinya ada kata tidak. Secara sederhana, pada bagian ini mau mengatakan kepada kita bahwa malas adalah satu kondisi
di mana ada sikap penolakan untuk melakukan sesuatu karena dalam dirinya ada tertanam suatu nilai yang mempengaruhi jalan pikirannya. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi jalan pikiran kita sehingga kita mengatakan tidak. Mungkin kita akan berpikir, saya nggak mau capek, saya nggak mau repot, cukup puas dengan apa yang ada saat ini. Bisa jadi juga saya tidak menyukai tantangan dan hal-hal baru yang membutuhkan waktu banyak untuk belajar lagi dari nol. Bisa jadi sesuatu itu dirasa terlalu berat, terlalu sulit, dan menjadi beban. Sesuatu itu tidak mendatangkan keuntungan bagi saya kok. Atau juga kita dipengaruhi oleh situasi hubungan yang tidak baik, tidak bagus dengan si pemberi perintah. Atau juga bahwa sesuatu yang harus kita kerjakan tersebut ternyata mengganggu kesenangan kita. Kita nggak mau posisi kesenangan kita digantikan dengan sesuatu yang baru. Atau juga kita tidak mau mengambil risiko dari sesuatu yang mengancam kenyamanan kita. Dan ada banyak lagi yang menjadi alasan kita mengapa kita tidak mau. Nah, belajar dari Rasul Paulus berdasarkan Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 35 tadi. Rasul Paulus mau menghidupi imannya dengan bekerja bagi Tuhan. Ia menyadari bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang dia imani adalah Allah yang terus bekerja, berkarya dalam hidup manusia untuk mewujudkan misi keselamatan bagi semua umat manusia. Paulus meyakini punya Allah yang bekerja, bukan Allah yang malas. Allah yang telah memanggil dirinya untuk bekerja dan berkarya di ladang Tuhan yang begitu luas. Dan Paulus bersedia untuk menjadi kawan sekerja Allah. Paulus tidak menikmati panggilan Allah itu dengan hidup santai. Wah, sekarang aku sudah dipakai Allah, semua pasti akan beres. Tetapi dia melayani Tuhan dengan cucuran air mata dan pengorbanan, bahkan ancaman. Di ayat yang ke-19. Ada hal-hal besar yang harus dia kerjakan dengan perjuangan. Tidak ada fasilitas yang kadang ini menjadi alasan kita untuk tidak mau melakukan karena tidak adanya fasilitas. Paulus berhadapan dengan bangsanya sendiri yang justru memusuhinya. Paulus mundur? Tidak. Apa dan segala apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap melayani Tuhan. Dan semua hal yang pahit yang dia alami itu tidak dijadikannya sebagai satu alasan untuk meninggalkan Tuhan. Dia tidak melalaikan tugasnya. Dia belajar setia memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi saksi bagi Kristus di ayat yang ke-20. Dan sekalian, Rasul Paulus tidak menaruh dendam dengan orang-orang Yahudi yang bersikap memusuhinya. Bahkan dengan gigih dia mengajak baik orang-orang Yahudi maupun orang Yunani untuk bertobat dengan segala resikonya. Apa yang didapat oleh Rasul Paulus dari semua jerih lelahnya dan kerja kerasnya itu? Penjara. Rasul Paulus menyesal sudah memilih jalan itu? Tidak. Ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ada satu ketulusan dan kemurnian hatinya untuk melayani Tuhan itu nyata. Sekalipun ganjarannya adalah penjara. Rasul Paulus tidak hanya bekerja untuk membawa orang-orang masuk dalam pertobatan, tapi dia juga mengusahakan segala keperluan di dalam dia menjadi saksi Kristus itu dengan bekerja. Dia tidak mau membebani
orang lain. Nggak mau jadi parasit, nggak mau jadi penalu, nggak mau jadi beban bagi orang lain. Dan bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia juga memikirkan kawan-kawan seperjalanannya. Di ayat 34. Seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ternyata adalah pemaknaan iman dalam dirinya, bahwa hidup itu harus berbuah, berdampak baik bagi sesama, dan itulah persembahan hidupnya bagi Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik bagi dirinya. Kita berandai-andai, seandainya Paulus malas, dia tidak punya keinginan untuk melakukan semuanya itu karena risikonya berat. Apa hasilnya? Ada nggak orang-orang yang bertobat? Ada nggak berita Injil bisa keluar dari tembok Yerusalem? Nah sekalian, Rasul Paulus menghindari semuanya itu. Dia ingin memberitakan Injil Yesus Kristus, sekalipun dia sendiri juga yang harus membiayai seluruh keperluan hidupnya selama dia menjadi pelayan Kristus. Bagaimana dengan kita? Buah apa yang akan kita bawa sebagai persembahan di hadapannya? Kita menyadari hakikat kehidupan manusia yang sudah diciptakan oleh Allah itu adalah sebagai mandataris Allah, yang menerima kuasa untuk menaklukkan bumi dan segala isinya supaya kita bisa bertahan hidup. Ketika kita tidak melaksanakan tugas panggilan kita sebagai mandataris Allah, disitulah kita didapati sebagai hamba yang jahat, hamba yang tidak setia. Ketika kita hanya melihat persoalan, hambatan, rintangan, gangguan, godaan, itu kemudian membelenggu kita untuk kita tidak bekerja, tidak berkarya, tidak beraktivitas, tidak melayani Tuhan, maka kita tidak bisa menjadi kawan sekerja Allah. Roh Kudus yang akan menolong kita, memimpin kita, menyertai kita, memperlengkapi kita di dalam kita bekerja, melakukan segala sesuatu sebagai satu persembahan, dan juga untuk menghidupi kita secara jasmani dengan segala kebutuhan yang ada pada diri kita. Tuhan memberkati segala pekerjaan, usaha, karya kita sekalian. Amin. Terima kasih kepada Bapak Penatua Sri Handoko yang sudah membawakan firman hari ini. Biarlah kiranya firman yang ditaburkan boleh menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kami akan memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menaikkan doa-doa pribadi mereka. Mari kita berdoa. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang mendoakan pemerintah dan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat di dalam memimpin negara kami ini menjadi negara yang takut akan Tuhan,
menjadi negara di mana Tuhan bertahta di atasnya. Berikan mereka hikmat Tuhan Yesus, agar mereka boleh bekerja baik di dalam memimpin negara ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, untuk gereja-gereja, untuk pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan, berikan mereka juga hikmat Tuhan Yesus, untuk menjadi gembala yang baik dan menggembalakan kami domba-dombanya. Biarlah semuanya terjadi dalam kehendak Tuhan, terlebih dalam menghadapi masa pandemi corona ini. Biarlah kami boleh belajar Tuhan Yesus untuk menjadi domba-domba yang baik. Juga untuk situasi negara kami saat ini Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan berikan hikmat supaya kami juga boleh menjadi pribadi yang rajin dan tidak malas hari ini. Terima kasih Bapa atas firman hari ini. Kami bersyukur kami sudah diingatkan untuk kami boleh menjadi pribadi yang rajin. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa, terima kasih. Marilah kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.